Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Faransa. Di sini saya akan membahas kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada konteks kepemimpinan. Di sini ada 4. Yang pertama ada perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Kedua ada globalisasi dan teknologi. Yang ketiga ada kompleksitas dan ketidakpastian. Yang keempat ada kebutuhan akan inovasi dan adaptabilitas. Fungsi organisasi yang pertama adalah visi dan misi, yaitu untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua ada struktur untuk mengorganisir sumber daya dan tanggung jawab organisasi. Yang ketiga ada proses, yaitu untuk mengelola alur kerja dan koordinasi. Yang keempat ada kultur untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima ada komunikasi untuk memastikan informasi yang jelas dan terbuka. Organisasi dan budaya. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, dan simbol yang dibagi oleh anggota organisasi untuk mengarahkan perilaku mereka. Ini mencakup cara berpikir dan berperilaku sebagai standar dalam organisasi. Peran budaya dalam membentuk perilaku dan kinerja. Yang pertama ada panduan perilaku, yaitu untuk memberikan pedoman tentang bagaimana anggota organisasi berperilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua ada motivasi, yaitu untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang pada akan meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga ada koordinasi dan kerjasama, untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar karyawan. Mereka harus memiliki pemahaman bersama tentang tujuan dan cara kerja. Selanjutnya ada identitas organisasi, yaitu untuk memberikan identitas yang unik bagi organisasi yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan keterlibatan karyawan. Komponen budaya organisasi terdiri dari nilai, norma, artefak, dan simbol. Nilai ada prinsip fundamental yang dianggap penting oleh organisasi. Norma adalah aturan perilaku yang tidak tertulis. Yang artefak adalah representasi fisik dari budaya organisasi. Simbol adalah representasi abstrak dan nilai dan keyakinan organisasi. Pengaruh budaya terhadap kepemimpinan. Yang pertama adalah pembentukan gaya kepemimpinan, yaitu untuk mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh para pemimpin. Yang kedua ada harapan dan perilaku pemimpin. Budaya menentukan harapan terhadap perilaku pemimpin, termasuk bagaimana mereka seharusnya membuat keputusan, berkomunikasi, dan mengatasi konflik organisasi atau sebuah perusahaan. Yang ketiga ada pengembangan pemimpin. Budaya organisasi mempengaruhi program pengembangan kepemimpinan dan kriteria untuk memilih pemimpin. Selanjutnya ada pengaruh tim. Pemimpin perlu menyesuaikan gaya mereka dengan budaya tim atau subkultur dalam organisasi. Kunci pembangunan budaya ada yang pertama ada kepemimpinan, yaitu pemimpin sebagai teladan budaya. Yang kedua ada komunikasi, menyampaikan nilai dan norma secara konsistensi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan untuk mendorong pembelajaran dan inovasi. Yang keempat ada penghargaan dan pengakuan, yaitu untuk menghargai kontribusi karyawan atau anggota sesuai dengan nilai organisasi. Yang kelima ada penguatan dan evaluasi, yaitu untuk mengukur dan memperkuat budaya secara berkelanjutan. Budaya dan konteksnya. Yang pertama ada internal konteks, yaitu struktur organisasi, strategi, dan kepemimpinan. Yang kedua ada eksternal konteks, lingkungan, industri, pasar, dan tren sosial. Yang ketiga ada adaptive behavior, yaitu kemampuan budaya beradaptasi dengan segala perubahan.
Yang keempat ada alignment yaitu untuk kesesuaian antara budaya dengan konteks organisasi. Paradoks kemungkinan. Transformasional stabilitas versus perubahan, yaitu untuk mempertahankan kestabilan sambil mendorong inovasi. Yang kedua, karisma dan kerendahan hati, menjadi inspiratif tanpa arogansi. Yang ketiga, kontrol dan pemberdayaan, yaitu untuk mengarahkan sambil memberi kebebasan kepada tim. Yang keempat ada penghargaan dan versus tantangan, menghargai usaha dan mendorong performa tinggi. Transformasi pemimpin, visionary thinking, menciptakan visi jangka panjang dan inspiratif. Kedua ada adaptability, fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Yang ketiga ada continuous learning, berkomitmen pada pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat ada integrity, memimpin dengan kejujuran dan etika tinggi. Yang kelima ada collaboration, membangun hubungan yang kuat dan kerjasama tim. Transformasi pemimpin selanjutnya ada self awareness, mengenal diri dan mengaruhnya pada orang lain. Selanjutnya empati, memahami dan menghargai perspektif orang lain. Visionary thinking, menciptakan dan mengomunikasikan visi yang menginspirasi. Selanjutnya innovation, mendorong kreativitas inovasi dalam tim. Selanjutnya ada ethical leadership, memimpin dengan integritas dan moralitas tinggi. Kesimpulannya ada 3, yaitu pentingnya pemimpinan yang adaptif dan visional dalam konteks bisnis saat ini. Yang kedua ada dampak positif kepemimpinan transformasional terhadap organisasi dan individu. Yang ketiga ada saya akan mengajak mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasi dalam organisasi maupun individu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.